itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk pengembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Teman-teman kalau ada yang mau nanya di kolom komen boleh banget loh, ini mumpung kita lagi sama Pak Ramsa, Kanita, bisa tanya-tanya langsung soal destinasinya. Ada paket-paket wisata gitu nggak sih Kanita? Misalnya kita mau ke sana, paket wisata wisata gitu. Ya, paket wisata sebenarnya ada memang belum dibikin desa, tapi ada teman-teman dari HPI yang juga sudah bikin paket wisata untuk explore tidak hanya Waisala ya, tapi khususnya Seram bagian barat ada Kak. Nanti saya share. Oke. Kan biar kebayang ya kalau misalnya udah ada paket wisata tuh kayak, oh misalnya berapa hari kita bisa ke mana aja. Betul. Boleh Mbak, nanti saya share di IG ya. Ya. Terus kalau misalnya ke Desa Waisala, kuliner apa nih yang wajib banget dicoba? Yang mungkin nggak ada di daerah-daerah lain gitu. Cuma khas di Waisala gitu. Kohu Samandar yang dibilang Pak Kades tadi. Kohu ikan samandar dan papeda. Itu sashimi tapi sashimi lokal. Sashimi lokal. Oh, sashimi lokal. Oh, berarti mentah. Iya, sashimi lokal. Iya, itu kohu, namanya yang di Waisala yang tadi Pak Kades jelaskan, kohu ikan samandar. Samandar Lamu namanya. Oh, itu sashimi lokal. Lokal. Maksudnya itu mentah gitu kan Ita? Mentah, ya. Enggak. Ya. Bener kayak Iya. Oh, aku kira tuh biasa kan makanan hasil laut tuh dipanggang, terus ada bumbunya apa gitu. Iya. Oh gitu. Terus ada apa lagi? Papeda. Papeda itu dia dengan sashimi tadi. Papeda sashimi tadi, kemudian sayur ulang-ulang itu dibuat dari jantung pisang, lalu diolah sama ibu-ibu menjadi sayur ulang-ulang. Pokoknya makanannya nggak kalah sama yang Manisa kemarin. Tapi di Manisa nggak ada kohu Samandar Lamu. Nah di Waisala ada kohu Samandar Lamu. Berarti kuliner yang wajib dicoba itu kohu Samandar Lamu. Ya. Wajib banget. Kemudian padahal di Manisa aja udah banyak banget sajiannya dan dimakan semua. Dan enak-enak. Kita makannya tuh di depan pantai gitu ya, jadi kayak view makannya jadi lebih nikmat. Biasanya kalau ke Waisala, kalau ada musim-musim kunjungan, Pak Kades langsung ada masyarakat lah yang biasanya juga bawa jualannya ke pulau. Tapi memang, atau ketika trip kita sampaikan ke Waisala, biasanya mereka langsung bikin paketannya. Iya. Keren. Aku mau tanya lagi nih. Gimana sih peran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam di Waisala? Pelestarian. Ada tradisi yang dilakukan, misalnya apakah ada sasi atau kayak ritual syukur panen tertentu atau apa gitu? Oh, untuk Waisala sementara belum ada. Nah, dalam pemerintahan saya 2 tahun ini kita belum bikin itu. Kita masih welcome saja. Yang penting promosi pariwisata kita bisa dikenal dulu di kalangan masyarakat, di kalangan umum. Untuk masalah sasi itu nanti masalah belakang. Yang penting kita sudah bisa handle pariwisata dulu. Begitu. Jadi Kak Iren biasanya kalau di Waisala, Pak Kades biasanya ada juga nugasin orang-orang yang di pulau-pulau, kan ada, itu kan pulau kosong rata-rata.
Nah, ada orang-orang yang menjaga di pulau itu. Nah, Pak Kades sering ada komunikasi untuk mereka merawat pulau dengan misalnya kalau kayak di Pulau Latunai, itu kan pulau tapi ditumbuhi pohon mangrove, kalau Cemara. pohon cemara ya. Nah, di situ beliau juga ada yang jaga di situ ya, tanaman-tanaman cemaranya sering dijaga. Kebanyakan pulau sih beliau, jadi memang, dan karena pulau kosong dan memang masih perlu banyak, karena ini pemerintahan beliau yang baru kedua kali ya, baru 2 tahun, baru 2 tahun. Jadi masih melakukan pembenahan terutama dalam hubungan dengan konservasi lingkungan maupun konservasi alam. Ada masukan lagi satu, Ibu Iren. Ada satu pulau, kita biasa panggil Pulau Batu. Pulau Batu itu tempat tidurnya burung-burung. Jadi di waktu sore kita nikmati segala macam burung yang ada di Pulau Batu. Nah, jadi sekitar jam 3 sore waktunya sebagian barat, itu biasa burung-burung itu pada mampir di Pulau Pasir. Burung-burung camar, burung laut itu sering mampir di Pulau Pasir. Nanti waktu sore mereka semua pada burung itu ke Pulau Batu. Di situ ada burung camar, ada burung ada ini marsego ini, kelelawar. Nah, banyak sekali. Burung pombo juga. Pombo tuh kayak sejenis bukan. Bukan elang enggak dia. Itu tiap hari atau ada musim-musim tertentu? Tiap hari mereka punya tempat habitat di situ. Maka saya sudah sampaikan kepada masyarakat, jangan ganggu, jangan penembakan di situ supaya kita menjaga merawat akan jadi spot wisata. Kita punya wisata di situ. Batu itu 7 pulau di antara 7 pulau kosong itu, Pak. Iya, termasuk dari 7 pulau yang ada di hamparan depan Waisala itu. Pulau itu ya. Iya. Berarti bisa ke sana ya. Karena Pulau Batu tadi, Bu Iren, Pulau Batu tadi dia berdekatan dengan Pulau Pasir. Dia berdekatan dengan Pulau Pasir. Jadi 70 itu semua berdekatan. Dia berdekatan semua. 70 itu dia berdekatan semua. Iya, tinggal. Iya. Island hopping itu. Iya. Ya, paket island hopping aja, Mbak, di situ. Oh, iya, pakai island hopping ya. Tanita, di Pulau Latuna itu yang ada pasir pink bukan sih? Benar, yang ada pasir putihnya dan ada cemara, pohon-pohon cemara ya. Cemara. Oh, pasir putih atau pasir pink? Itu pasir putih. Kalau yang pasir pink, Pulau Kasuari. Pasir pink itu Pulau Kasumba. Nah, pasir pink itu Pulau Kasumba, ya. Keren ya, soalnya kan selama ini aku tahu biasanya pasir pink itu adanya di Labuan Bajo sama di Lombok ya. Iya. Ya, Labuan Bajo dan Lombok. Ternyata di Seram bagian barat, di Waisala juga ada pasir pink, guys. Jadi kayaknya aku harus ke sana ya, karena warna pink. Warna pink. Ya itu unik sih, unik banget. Apalagi ya, aku pengen tahu apa sih harapannya terhadap perkembangan wisata di Waisala buat Pak Ramsal dan Kanita. Harapannya untuk Waisala ke depannya. Iya, kalau harapan kami sih Waisala bisa jadi branding khusus untuk Seram bagian barat dengan sejumlah destinasinya yang ada di sana. Paling tidak juga kesadaran masyarakatnya, kemudian juga giat pemerintah desanya untuk paling tidak tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang ada di sana. Selain mungkin ada tambahan-tambahan atraksi di sana satu saat di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi dengan adanya Waisala mengikuti masuk dalam 3 besar ya Api Award ini. Mudah-mudahan bisa ada atraksi-atraksi yang terus didorong ke sana selain paket-paket wisata untuk memang jadi unggulan untuk island hopping, tetapi memang bisa berkembang lebih baik, terutama apa yang akan dibawa pulang dari Waisala maupun kesan-kesan
yang manis tentunya setelah melihat setelah merasakan keindahan alam yang ada di sana. Yang tadi tidak hanya alat bahari, tapi juga ada minyak kayu putih yang bisa merasakan langsung bagaimana penjelasan tentang pengolahan minyak kayu putih di Desa Waisala. Dan kemudian juga untuk yang suka trekking ada juga yang bisa ke air terjun Supri. Iya. Kalau Paramsa, kalau dari Paramsa, Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kita masuk dalam ajang EP Award 2025 ini, kita semakin erat kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, memperhatikan perkembangan wisata kami supaya akan jadi ikon bagi negeri kami. Akan menambah devisa bagi negeri kami dan menambah kesejahteraan bagi saya punya masyarakat. Begitu, terima kasih. Amin. Tadi menarik banget sih, kan kita sempat mention kita bisa menikmati juga misalnya cara pembuatan minyak kayu putih ya, karena kan selama ini misalnya kita tahu minyak kayu putih yang udah langsung kita pakai aja gitu, tapi aku tertarik sih dengan wisata-wisata yang kayak gitu ya, maksudnya gimana misalnya kita mampir berkunjung ke kebun daun minyak kayu putihnya, gimana cara itu diolah, dan menurut aku negeri Waisala ini salah satu wisata yang cukup komplit ya, karena dari wisata alamnya ada bisa hopping ke 7 pulau itu, terus tadi juga Paramsal bilang ada Pulau Batu yang kita bisa menikmati banyak burung-burung singgah di situ, terus ada dan daun gatal, jangan lupa daun gatal. Iya, daun gatal. Mungkin itu bisa dicoba juga ya kalau misalnya ke negeri Waisala. Bisa dicoba kalau Ibu Erin turun kita ambil, bisa dicoba insya Allah. Dijamin aman. Enggak kenapa, dijamin aman. Ya. Dijamin aman ya, walaupun awalnya pedes ya badan. Tapi tetap relax gitu. Terus kita bisa juga bisa snorkeling, bisa diving, bisa trekking juga. Ya. Kulinernya juga. Tadi ada ikan samandar ya, tadi sashimi ala Waisala gitu. Jadi emang banyak banget sih dari travel talk ini aku menilai bahwa banyak banget potensi wisata yang ada di Waisala. Mungkin orang bisa mengatakan Waisala menjadi bucket list ya. Jadi kalau ke Maluku bisa mampir juga ke Seram bagian barat dan wisata-wisata di sekitarnya. Walaupun perjalanan jauh, tapi rasanya ya biasanya kalau perjalanan jauh itu juga menyimpan pemandangan yang juga indah dan kenangan yang tak terlupakan lah kayak gitu. Aku mau tanya lagi nih sebelum kita menutup dialog kita di pagi hari ini. Paramsal dan juga Kanita, dalam 3 kata sebutkan hal yang menggambarkan negeri Waisala. 3 kata. Apa nih 3 kata? Apa ayo? 3 kata ya? 3 kata deh, 3 kata. Saya dulu ya. Ibu Dita dulu, saya kemarin. Kalau untuk 3 kata itu saya singkat NEM. NEM? Ya. NEM itu natural dengan 7 pulau, kemudian juga air terjun, kemudian juga danau tapi itu semuanya kondisi natural. Kemudian elok. Tentu kalau sudah natural, pemandangannya itu elok gitu. Jadi dari atas Waisala saja itu pemandangan dari pulau itu sudah sangat indah sekali, sangat elok lah. Kalau lihat di IG-nya Desa Waisala ada Pulau Batu yang disebutkan sama Paramsal tadi, yang tempat burung-burung. Nah itu ada batu, tetapi di atasnya ada pohon-pohon gitu kan. Belum lagi yang ada di Teluk Hanunu dengan hutan mangrove-nya sangat elok. Dan kemudian memikat. Ya, jangan lupa datang ya pada ke Seram bagian barat khususnya negeri Waisala, karena tadi nikmat, elok dan natural, elok dan memikat.
Iya, aku ngeliat dari backgroundnya Kanita dan Paramsal aja tuh kayak indah banget loh. Padahal itu di belakangnya pantai atau laut atau apa gitu. Terima kasih ya. Betul. Iya kan? Tapi Betul. justru kalau misalnya aku di Jakarta tuh justru pengen datangnya tuh ke tempat yang alam-alam ya, karena di Jakarta tuh udah lumayan chaos gitu, jadi butuh healing, butuh yang alami-alami, yang natural-natural gitu. Jadi kayak aku ngeliat ini backgroundnya aja udah kayak wow. Padahal belum kelihatan secara keseluruhan ya, tapi baru kelihatan. Belum kelihatan, Video, Kak Iren. video gitu, kayak gitu udah menarik gitu loh. Dan ini memang kreativitas dari teman-teman di Dinas Pariwisata, Kak Iren, untuk bagaimana bunga-bunganya ditata. Kemudian ini kan pemandangan kita, belakang kita laut, Kak Iren. Ada Belakang laut ini, laut kelihatan ini. pulau dari belakang ya. Laut. Keren ya. Apalagi kalau matahari terbenam. Wow. Belum sampai Waisala loh, Kak. Masih di ibu kota kabupaten ini. Kita saksikan. Iya, ya ampun, makanya bagus banget ini dengan view kayak gini aja. Iya. Itu ada lupa tadi tempat sunset juga, ada tempat sunset. Matahari terbenam yang bagus di Waisala, bahkan dari Kementerian Agama jadikan salah satu titik untuk melihat hilal pada saat masuk bulan Ramadan. Sudah ada tempatnya, saya sudah hibahkan, sudah wakafnya buat Kementerian Agama. Itu tempat sunset yang bagus juga di Waisala. Iya, itu paket komplit dah wisatanya di Waisala. Ya. Terima kasih. Pak, 3 kata nih untuk menggambarkan negeri Waisala. Menurut Paramsal. Tadi kan Kanita natural, elok, dan mengikat. Kalau menurut Paramsal, apa nih yang menggambarkan negeri Waisala? Biar kita semua inget nih. IWM. IWM, waduh singkatan IWM. semua nih. Iya. IBM. Indah, berbudaya, dan menarik. Oke, mantap. Kalau kata Tino, jadi makin kepengen ke Waisala ya, Ren. Iya kok, kayaknya next time kita harus bisa ini ya, mampir ke negeri Waisala, karena banyak banget yang bisa dieksplor, dan pastinya unik dan berbeda dari daerah-daerah lainnya, karena setiap daerah punya keunikannya masing-masing ya. Aku bacain beberapa komen ya sebelum kita menutup travel talk dengan pantun. Jadi Kanita dan Paramsal udah siapin pantun kan? Sudah siap. Sudah siap. Aku bacain komen dulu nih. Waisala semangat, sukses terus. Semoga sukses. Terus kami optimis Desa Waisala memiliki potensi luar biasa untuk bersinar di API Awards pastinya. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Oke, udah komennya udah. Oke, sekarang pantun siapa dulu nih? Kanita dulu atau Paramsal dulu? Paramsal dulu. Oh, saya duluan. Oke, terima kasih. Oke, dengan EP Award 2025, Cakep. maka pariwisata negeri Waisala semakin berkarya. Mantap. Udah. Sudah, itu saja. Oke. Oh, ada satu lagi. Kita tambah satu lagi ya. Oke, satu lagi. Ya. Mantap, asik ya. Oke. Ya. Membangun wisata baru negeri Waisala. Cakep. Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat semakin menyala. Mantap. Udah. Iya. Oke, asik ya. Oke. Udah. Sekarang lanjut Kanita. Iya, kalau saya pantunnya ya. Indah bunga di Taman Redi. Di sini tuh namanya Redi, Kak. Pantai Redi. Pantai Redi. Ya, indah Redi, Pantai Redi di sini ya. Jadi indah bunga di Taman Redi. Duduk santai makan ketupat. Kalau datang ke Ambon City, jangan lupa makan kohu ikan samandar di Waisala. Iya, ini tuh pesannya dapat banget ya. Jangan lupa makan ikan samandar. Ala kearifan lokal Desa Waisala.
Betul. Oke, pantun dari aku ya terakhir sebelum kita Iya. menutup ya pembahasan ini adalah nanti ini ya kita saut-sautan gitu kayak tadi, cakep, mantep. Boleh, boleh. Pergi ke laut membawa jala, Mantap. mencari ikan sejak fajar menyiram. Asik, Cakep. cakep. Mari berkunjung ke Desa Waisalah, Asik. Asik. destinasi juara kebanggaan pariwisata Seram bagian barat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini buat teman-teman yang udah nonton di live pagi ini. Dari pagi udah sekitar 1 jam ya kita travel talk bersama Pak Ramsa dan juga Kanita. Terima kasih juga udah sharing-sharing hari ini mengenai Negeri Waisalah yang keren banget. Semoga Negeri Waisalah nanti bisa jadi juara di API Awards dan teman-teman Amin. jangan lupa juga untuk dukung Amin. Negeri Amin. Waisalah di Instagram, di YouTube juga. Itu di YouTube ada teasernya ya guys, itu kayak destinasinya lengkap banget dan bikin penasaran, makanya aku banyak tanya-tanya hari ini. Jadi semoga kita ketemu di Bungkayang dan sukses untuk Negeri Waisalah. Salam juga buat teman-teman di sana, sukses selalu. Sampai ketemu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu, Kak Sampai ketemu, Iren. Iren. Ya, Mas Sunyo, Iren. terima kasih sudah bergabung. Ya. Pak Hiro juga, terima kasih. Bye. Bye, terima kasih.